Bagaimana kita meniru dan menjadi lebih besar dari Tiongkok? Kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita menjawabnya? Pertama, ciptakan proyek nasional sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, seperti membangun infrastruktur dinamis, perumahan, mesin perang, satelit komunikasi big data, ketahanan energi, food country, kesehatan, dan pendidikan nasional kelas dunia. Proyek nasional ini, satu, bagaimana membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Untuk itu, kita jelaskan apa itu negara superpower terlebih dahulu. Negara superpower itu berciri dua hal. Ada yang didominasi dan kekuatan militernya terbaik di dunia. Apa yang didominasi? Tiongkok itu misalnya mendominasi perdagangan dunia. Tiongkok juga mendominasi transportasi laut dunia serta jaringan distribusi. Amerika apa yang didominasi? Amerika itu mendominasi mata uang dolar, minyak bumi dan gas, Wall Street, informasi teknologi, digital dan satelit, mengendalikan komunikasi internet, science, medicine, alat perang, armor and guard, sampai hiburan seperti kasino, Broadway, dan Hollywood. Mereka menguasainya. Jadi kalau Indonesia mau menjadi negara superpower, maka harus ada dua hal tadi. Ada yang didominasi dan kekuatan militernya mumpuni. Militernya harus sampai punya Sixth Army atau angkatan ke-6, yaitu Space Army, pasukan Antartika. Pastikan seluruh produksi militernya buatan dalam negeri, dari satelit, kapal selam, 1 juta pesawat pengintai dan perang berbasis drone, senjata hulu ledak nuklir, dan magnetic laser beam harus punya semua. Teknologinya copy dulu, tiru dulu. Kemudian bagaimana memiliki dominasi ekonomi? Indonesia harus mendominasi bursa mineral, dari noble metal, precious group metal, metal tanah jarang, mulai dari tambang mineral sampai hilirisasi refiningnya. Finish produknya 99,99% pure metal. Lalu dibuat bursanya sebagai pengendali harga pasar, sebagai price makernya. Indonesia harus mendominasi dan menjadi food country terbesar di dunia, pengendali pangan dunia. Kemudian kendali atas air atau laut sebagai negara maritim terkuat dan terbesar di dunia, menjadi negara terkuat dan terbesar di selatan Katulistiwa, menjadi Atlantis baru dan Lemurian baru, menggabungkan kekuatan api dan kekuatan air. Pertama harus dipastikan Indonesia buatkan grand plan dan detail cost accountingnya. Berapa biaya, modal belanja untuk membuat semua itu terjadi 24 tahun dari sekarang hingga tahun 2045. Katakan angkanya muncul dari langit aja. Tiap tahun selama 24 tahun perlu 11.000 triliun rupiah. Maka printing money, print cetak uang saja. Sekedar mengingatkan, Tiongkok itu awal-awal tahun 80-an hingga tahun 90-an itu membangun masih asal-asalan, masih coba-coba dan berani. Toh uangnya ada ya. Sound familiar ya dengan kata-kata pokoknya uangnya ada gitu ya. Produk Tiongkok yang 3 kali pakai rusak itu biasa. Gedungnya disebut tofu building, dam air, jalanan, jembatan semua jelek mutunya. Dan Tiongkok di tahun 90-an itu adalah imitating country. Semua dikopi, semua ditiru, semua diduplikasi. Pemerintahnya cuek, pura-pura tidak tahu, padahal mereka yang mempromosikan. Lalu tahun berjalan, yang tadinya meniru, tadinya imitating, menjadi mahir, atau dalam bahasa kita namanya ala bisa karena biasa. Mulailah kepercayaan negara lain yang tadinya anti, malah kemudian bermitra dengan produsen Tiongkok untuk maklun membuat produk utama mereka. Ternyata dunia tunduk ketika tangan terampil dan kekuatan kerja bangsa Tiongkok dimanfaatkan untuk produksi hulu. Bahkan Amerika pun menggeser 40% manufakturnya ke Tiongkok, juga Eropa serta Korea Selatan. Itu setelah bertahun-tahun imitating dan meniru. Inilah yang kita harus lakukan. Inilah yang Indonesia harus lakukan. Printing money dan imitating, meniru, duplikasi, copy. Dimana setelah imitating country, di tahun 2029 nanti Indonesia mulai harus menjadi innovation country. Sahabat semua, kembali ke awalnya. Pastikan industri mineral Nusantara adalah tulang punggung cetak uang. Karena kekuatan transaksi pada logam metal tadi bisa merupakan 3 kali nilai uang yang dicetak. Dunia butuh mineral. Sungguh, Spice and Mineral Road itu adalah jalur sutra baru. Kendali atas maritim, pangan, dan mineral adalah Indonesia baru, New Santara bersama New Mind.
China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret. We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line. So it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion. From $4.5 to $8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Ketika berita dari India ini menyebar, maka sebenarnya ada banyak pelajaran bernegara yang bisa kita ambil hikmahnya dari informasi tersebut. Salah satunya, mengapa masih membangun dengan hutang dan minusnya APBN atau state budget di cover pakai hutangan. Oke, kita jelaskan kalau pejabat keuangan mengatakan dalam pertahanan argumennya tentunya bahwa hutang Amerika kan lebih besar dari hutang Indonesia atau hutang Jepang itu lebih besar dari hutang Indonesia. Sesungguhnya kalimat itu tidak salah. Sungguh tidak salah. Itu adalah fakta. Yang jadi masalah adalah banyak masyarakat yang tidak paham dunia keuangan. Maka kalau dilihat secara angka, maka hutang Amerika memang ribuan kali dari hutang Indonesia. Ya bener. Tapi sekali lagi nih ya, tapi hutang Amerika itu pakai dolar, pakai mata uangnya sendiri. Hutang pemerintah Jepang juga besar. Tetapi hutang Jepang terbesar, negara Jepang hutangnya adalah ke lembaga keuangan mereka sendiri. Obligasi pemerintah Jepang atau government bond, lembaga asuransi Jepang, dan lain sebagainya. Alias hutang mereka terbesar adalah dalam bentuk yen. Sementara hutang Indonesia adalah pakai mata uang asing, terutama dolar. Inilah mengapa kita harus mengubah cara bernegara di dalam nomenklatur keuangan negara. BI bukan lembaga tertinggi penerbit uang. Saat ini, masa pemerintah ngutang ke BI, jadi kesannya negara kurang uang. Sahabat, negara itu tidak pernah kekurangan rupiah. Harusnya BI yang pinjam ke negara. Jadi bukan surat hutang negara namanya, tapi surat hutang pemerintah atau government bond. Kalau sekarang negara ngutang ke BI, coba bayangkan, kok negara ngutang sih? Negara itu kaya. Oke lah, kita nanti detailkan pada saat New Mind pegang mandat. Kembali ke pemikiran negara harus ngutang jika APBN minus, juga dalam membangun harus berhutang, seperti kantor berita India laporkan tersebut. Kita berikan ilustrasi pakai bahasa sederhana, bahasa bisnis sehari-hari dari pengalaman pribadi. Tujuannya agar sahabat mengerti banyak sudut memahami bagaimana berhutang, mengapa di otak pejabat negara hutang itu penting, dan lain sebagainya dalam sebuah serial pembahasan. Dalam laporan media, banyak ghost town di Tiongkok. Apa itu kota hantu? Kota atau gedung ratusan yang dibangun namun tidak ada isinya. Tiongkok memang membangun apapun melebihi apa yang dibutuhkan, atau dalam bahasa umumnya over investment. Namun hal ini memang disengaja. Kita jelaskan sederhananya. Mereka membangun rumah, pabrik besar-besaran. Dana ada yang pakai printing money, ada yang pakai pinjaman asing. Kita bicarakan yang pakai dana asing yang setiap bulan harus nyicil. Itu kita detailkan sekarang. Ketika sudah setengahnya menyicil, maka Tiongkok harus mencari negara lain untuk dibuang asetnya ke negara lain tadi, sehingga hutang mereka bukan menjaminkan aset Tiongkok, tetapi menjaminkan aset dari negara lain. Oke, masih belum paham? Kita teruskan. Katakan Tiongkok pinjam dolar Amerika dengan jaminan proyek mereka di Tiongkok. Mereka perlu dolar karena dolar mata uang multi currency yang berlaku di 97% negara dunia dan menjadi alat bayar 70% transaksi dunia. Cara mengambil dolar adalah dengan meminjam dolar dan menjaminkan aset negara. Misalnya, perumahan yang jumlahan ribuan tower itu. Di sini dolar masuk ke Tiongkok, membuat devisa Tiongkok naik atas dolar. Lalu Tiongkok mulai
membangun. Setelah membangun di dalam Tiongkok yang asetnya kekunci tadi harus membangun ke negara lain. Sekali lagi, harus membangun ke negara lain. Nah, karena itu Tiongkok punya 3 cara untuk menaklukkan sebuah negara yang telah Bosman ulang-ulangi ceritanya berkali-kali. Setelah takluk, maka negara yang pejabatnya terbeli, medianya terbeli, dan politikusnya terbeli, mulailah dikendalikan negara tersebut. Disuruhnya membangun, dibangunin tepatnya, dan untuk proyek manapun harus bayar pakai dolar Amerika. Ini sebagai modal mereka bayar hutang dolar dan memenuhi kebutuhan dolar Tiongkok. Negara tersebut bahkan harus over investment. Katakanlah negara tersebut adalah Papua Nugini. Jalan tol, jembatan, rel kereta api keliling Papua Nugini, 3 lapis kalau perlu, pelabuhan udara, pelabuhan laut, bangun kota, pusat industri, dan pusat ekonomi, bahkan ibu kota kalau perlu dibangun baru. Jaminan dari negara Papua Nugini ini adalah aset yang sesungguhnya menjadi jaminan terhadap dolar, pinjaman yang Tiongkok awalnya meminjam dari Amerika atau dari negara lain. Jadi kalau diringkas, printing money proyek negara yang mengerjakan itu BUMN-nya Tiongkok. Pinjaman dana dari luar negeri juga BUMN Tiongkok yang mengerjakannya. Di mana BUMN Tiongkok tadi juga harus membangun di negara jajahan ekonomi Tiongkok tadi. Di mana dolar masuk dari 2 arah sekarang, dari pinjaman Amerika dan dari cicilan negara jajahan Tiongkok. Aset pinjaman Tiongkok bukan lagi aset milik Tiongkok, tetapi aset dari negara jajahan. Itu namanya ekspor debt. Itulah jagonya Tiongkok yang ngerjain negara yang tidak berdaulat, yang pejabatnya bermental cuan, yang terbeli. Tapi pasti bukan Indonesia untuk hal itu. Indonesia mah pejabatnya pintar semua. Kamu tahu nggak sih, pakai Dinaran kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga. Export debt adalah kemahiran yang mumpuni dari seorang entrepreneur. Dan kalau ada pemimpin yang bernegaranya memahami teknik entrepreneurship, ditambah dirinya memiliki jiwa nasionalis secara perekonomian, harusnya akan membuat negara Indonesia itu sangat makmur. Tentunya sekali lagi dipastikan pemimpinnya, selain memiliki pemahaman entrepreneurship, juga harus nasionalis dan tidak berhutang pada oligarki. Yang paling sulit memang untuk menang dalam pemilihan tanpa kekuatan cuan itu berat, hampir tidak mungkin. Karena itu banyak yang berhutang pada oligarki untuk cuan pemenangannya. Dan sejak saat itu, dia sudah tidak nasionalis lagi. Fakta data, yang punya cuan kan hanya oligarki. Makanya politikus dan pejabat tertinggi sulit menang tanpa dukungan finansial dari oligarki. Itu adalah fakta. Selama oligarki jadi bohir dan jadi sponsor, maka rakyat selamanya akan jadi penonton dan hanya jadi pasar. Saat ini, para calon yang ada semuanya adalah birokrat. Tidak ada yang berangkat dari entrepreneur nasionalis tanpa aliansi politik oligarki. Para birokrat ini menjadi terkenal karena pakai anggaran Pemda dan anggaran pemerintah pusat. Pakai bayar wartawan dan orang media yang dibayari pakai pajak rakyat. Yang murni swasta tidak akan kuat duitnya untuk membuat acara peresmian-peresmian tersebut. Jadi menjadi birokrat sungguh bukan jalan satu-satunya untuk menjadi pemimpin bangsa. Harus dibukakan jalan lain, dari akses lain, dari alternatif lain. Misalnya begitu zero threshold, pasti puluhan kontestannya, dan ketika masuk top 5 barulah partai politik memetiknya. Jadi adakan dulu konvensi nasional, non partai, murni individu calon tersebut dipajang dulu di etalase, duel konsep, duel visi misi, duel kapasitas, duel kapabilitas. Nah, ini baru demokrasi Pancasila yang aslinya. Bagaimana kalau kita buat acara seperti itu? KPU yang mengadakan semacam acara pencari bakat atau Got Talent. Judulnya Indonesia Got Leader. Dalam seleksi, semua orang bisa bergabung dan audiensnya yang memilih untuk masuk babak selanjutnya. Sampai tersaring 10 besar. Ketika 10 besar, ya diserahkan kembali ke partai politik. Mana yang mau mereka usung. Pastinya tanpa partai pengusung pun, kandidat berhak maju. Bagaimana sahabat muda? Setuju? Ayo buat resolusi dan kerahkan kekuatan Anda. Ekspresikan ide ini demi Indonesia berdaulat. Atau Indonesia akan tetap jadi korban hutang. Sahabat semua, kita kembali ke export debt yang saya contohkan dari apa yang pebisnis biasa lakukan, dan kali ini
pengalaman pribadi saya memiliki sebuah mesin pirolisis untuk membuat oli bekas jadi bensin, jadi solar atau MFO, Marine Fuel Oil, di Pasuruan, Jawa Timur. Mesin ini saya beli dari Eropa, mesin bekas yang sudah direkondisi. For the sake of discussion ya, kita katakan misalnya harga mesin ini adalah 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa 10 tahun yang lalu. Saya meminjam dana 80% dari bank asing. Ketika di tahun keempat, kewajiban hutang tinggal 50%, saya mencari mitra di Malaysia untuk membangun pabrik pirolisis. Di Malaysia banyak oli bekas yang mitra saya dapat kontraknya, dapat buangan dari Petronas. Singkat cerita, saya bilang ke mitra saya punya pabrik harganya 6-7 juta dolaran. Kalau kamu mau, kita pindahkan ke Malaysia. Mitra saya dapat 80% saham, saya hanya 20%. Tanpa keluar modal mitra saya tersebut. Dan tak lama mitra saya dapat pinjaman bank, kira-kira 80% dari nilai proyek tersebut. Pabrik itu sekarang masih jalan, namun kapasitasnya tinggal hanya 40%. Harusnya sih sudah diamortisasi, sudah nol nilai dagangnya. Intinya hutang saya dengan jaminan pabrik di Pasuruan tersebut lunas pada bank dan juga plus profit. Masih punya saham 20% lagi di Malaysia. Kali ini yang berhutang adalah mitra saya yang di Malaysia. Itulah yang dinamakan export debt yang banyak dilakukan oleh pengusaha dari negeri kakak tertua yang jadi pujaan banyak pejabat di sebuah negara. Cerita pirolisis adalah kisah nyata. Mudah-mudahan sahabat semua jangan sampai membayangkan ada pabrik di Sulawesi atau ada proyek yang banyak di Indonesia semodel begini yang bernama export debt. Itu tidak ada. Pengusahanya merangkap pejabat, semuanya pinter, tidak oportunis, tidak mumpung jabat, juga tidak berhutang pada oligarki. Mereka semua pasti nasionalis.